Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita lanjut di materi terkait hukum perkawinan Islam. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas perkawinan, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu akad yang dilakukan oleh seorang suami, kemudian sudah memenuhi syarat semuanya, maka jadikan suami istri. Nah, kemudian ada hukum perkawinan. Hukum perkawinan pertama adalah mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram. Persiapan perkawinan yang pertama apa saja perlu dipersiapkan sebelum melakukan perkawinan? Yang pertama adalah memilih jodoh. Nah, yang kedua meminang atau dilaksanakannya khitbah. Yang ketiga, selanjutnya ada rukun dan syarat perkawinan. Apa saja sih rukun dan syarat perkawinan? Nah, menurut Imam Syafi'i sesuai dengan pasal 14 kompilasi hukum Islam ada 5. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinannya, kemudian 2 orang saksi, dan kemudian ijab dan qabul. Perkawinan yang diharamkan apa saja? Yang pertama ada nikah mut'ah, yang kedua ada nikah tahlil, yang ketiga ada nikah sighar. Nah, jadi ada 3. Kemudian ada larangan perkawinan atau penghalang perkawinan. Yang pertama ada mahram mu'abbad, yaitu orang yang haram melakukan pernikahan. Yang kedua ada mahram ghairu mu'abbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal-hal tertentu. Selanjutnya ada kafa'ah atau kesetaraan dalam perkawinan. Nah, jadi ketika melakukan perkawinan itu penting sekali terkait kafa'ah atau kesetaraan. Nah, kadang orang kalau tidak setara itu nantinya ditakutkannya ke depannya tidak diterima keluarga atau lainnya. Nah, selanjutnya ada perjanjian dalam perkawinan. Nah, penting sekali dalam perkawinan itu ada perjanjian, yaitu persyaratan dalam perkawinan. Nah, jadi ada syarat-syarat. Misalnya pihak perempuan membuat perjanjian perkawinan. Boleh si laki-laki mengawininya dengan syarat ini itu. Nah, boleh dilakukan persyaratan perkawinan. Kalau tidak ada syarat perjanjian dalam perkawinan maka juga diperbolehkan. Pencegahan perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan, sedangkan pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu secara sah. Nah, kemudian ada walimatul ursh atau pesta perkawinan. Nah, walimah adalah istilah yang terdapat dalam literal Arab yang artinya jamuan yang khusus untuk perkawinan. Nah, sedangkan itu adalah perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Nah, jadi ada hak-hak tertentu dalam suami istri. Kewajiban suami terhadap istri menjadi 2 bagian, kewajiban yang bersifat materi, kemudian ada kewajiban yang tidak bersifat materi. Putusnya perkawinan. Nah, istilah putusnya hukum perkawinan digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi terhadap putusnya perkawinan? Yaitu mencegah terjadinya nusus istri. Yang kedua adanya nusus suami. Yang ketiga ada syiqaq. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Yang pertama ada 4 bentuk khusus perkawinan. Yang pertama tadi putusnya perkawinan itu sesuai dengan kehendaknya Allah SWT, misalnya salah satu pesannya meninggal. Yang kedua dilakukannya talak. Yang ketiga dilakukannya khulu, dan yang keempat dilakukannya fasah. Nah, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat putusnya perkawinan yang pertama itu iddah. Nah, karena iddah. Yang kedua ada hadanah. Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan rujuk. Rujuk itu artinya kembalinya oleh seorang suami kepada istrinya sebelum masa iddahnya habis. Hukum rujuk diperbolehkan. Ada poligami. Poligami berarti mengawini salah seorang perempuan melebihi dari satu atau lebih. Poligami itu artinya kawin dengan lebih dari seorang perempuan.
konsep poligami dalam Al-Quran menurut Muhammad Quraisy Shihab menekankan adanya keadilan dalam praktek poligami, di mana keadilan dijadikan sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang akan melakukan poligami. Konsep poligami itu dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2, kemudian ayat 3, dan Surah An-Nisa ayat 129. Nah, syarat-syarat melakukan poligami yang pertama apa? Jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah 4. Nah, jadi boleh berpoligami itu maksimal istrinya ada 4. Lebih dari 4 itu tidak diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara istrinya. Artinya, kalau misalnya istrinya ada 4, misalnya yang pertama dikasih 20 juta, yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga harus 20 juta. Artinya harus adil perlakuan ataupun perbuatannya, sikapnya, segala sesuatu. Ketiga, adanya kemampuan jasmani dan nafkah ataupun bentuk harta. Artinya, kalau ingin melakukan poligami, seorang suami itu harus benar-benar mampu untuk berbuat adil. Misalnya terkait nafkahnya dulu, mampu atau tidak. Kalau memang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai nafkah untuk menafkahi orang lain, buat apa melakukan poligami? Itu nantinya bisa membuat dosa saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang laki-laki ketika ingin melakukan poligami, yang pertama harus ada persetujuan dari istrinya. Yang kedua, harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak istrinya. Itu artinya berlaku adil, artinya mampu memberikan berupa material. Ketiga, harus ada jaminan bahwa suami bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Para ulama sepakat mengenai kebolehan daripada poligami, di mana maksimal mempunyai istri adalah 4. Nah, dan dalam waktu yang bersamaan, dan melarang poligami yang berjumlah lebih dari 4, serta mengharamkan poliandri. Nah, sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan Quran Surah An-Nisa ayat 24. Oke, terima kasih. Sampai di sini mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya, silahkan lanjutkan pertanyaan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.